Tugas kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian HAM. Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam merumuskan pengertian HAM, yaitu merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia, yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1, menyatakan HAM adalah seperangkat hak melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlu perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM mengandung 5 ciri, yaitu kodrat, hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Sedangkan nilai utama yang terkandung dalam HAM adalah kebebasan, kemerdekaan, kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan, kesederajatan atau persamaan. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. HAM yang dijamin dalam UUD 1945 tidak terbatas hanya pada apa yang terdapat dalam pasal-pasalnya, akan tetapi juga terdapat dalam pembukaan dan penjelasannya. Pada alinea pertama secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini jelas mengandung makna bahwa apapun alasan dan bentuknya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena pada hakikatnya penjajahan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada alinea keempat, ini merupakan bukti sekaligus jaminan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kehidupan beragama secara damai dan tertib. Kemudian, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan inti ajaran demokrasi yang berdasarkan Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Pelanggaran HAM selalu dikondisikan dengan misi politik. Maka para pihak yang terlibat menandingi pengadilan HAM dengan manuver politik, misalnya membina para saksi untuk berpihak dan mengarahkan massa pendukung ke pengadilan. Banyak orang mengira bahwa hak asasi hanya berfungsi di individual. Dalam arti pelaksanaan, hak asasi boleh tanpa mengindahkan hak asasi yang ada dan dimiliki orang lain. Padahal sesungguhnya, hak asasi itu berfungsi sosial. Terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM karena HAM belum dipahami secara baik. Dalam upaya mengawasi dan mengontrol penegakan HAM, masyarakat melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan berperan secara aktif. Konsep penegakan hukum di Indonesia. Pengertian hukum menurut para ahli, yaitu menurut Mr. Dr. Kis dalam karangannya mengatakan bahwa oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan secara umum. Sedangkan menurut Prof. Sudiran, hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Konsep negara hukum menurut para ahli. Menurut Immanuel Kant, yaitu yang dikenal sebagai negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti dari kata sempit yang diistilahkan dengan Najwa-Kerstadt. Sedangkan menurut para raja kala itu, negara hukum dalam arti kata sempit disebut Menschen van Beside and Bildung. Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan, yakni menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya dan fungsinya, menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya, dan menurut isinya. Hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar. Hukum normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundang-undangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ideal yaitu hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum wajar yaitu hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum meliputi berbagai norma, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Adapun lembaga penegakan hukum, yaitu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, seperti kasus pencurian uang melalui ATM dan kasus perampokan.